bersama saya. Hari ini saya ingin berbagi pemahaman dan berbagi praktik baik yang saya sudah lakukan berkaitan dengan budaya positif atau disiplin positif di sekolah kita. Mungkin saya langsung saja ya. Saya langsung saja ke pemahaman saya tentang disiplin atau budaya positif. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Dan di budaya positif ini, 6 konsep-konsep ini harus kita kuasai. Sehingga nanti ketika kita sudah menguasai ini, maka secara otomatis di sekolah itu akan muncul yang namanya budaya positif. Kalau semuanya ini bisa diterapkan, maka dengan sendirinya budaya positif di sekolah itu akan muncul sendiri. Yang pertama itu disiplin positif. Disiplin positif, kita lihat ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin. Cara penerapan disiplin yang memotivasi dari dalam diri, bukan eksternal. Tapi disiplin positif itu adalah motivasi internal dari dalam diri, bukan eksternal. Itu intinya, motivasi internal bukan eksternal, yang menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Itu disiplin positif. Nah, disiplin positif yang kita mau terapkan itu muaranya satu, yaitu mewujudkan murid yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Muaranya semua yang diterapkan di sekolah itu muaranya satu, yaitu mewujudkan karakter murid yang berprofil Pancasila, ada beriman kepada Tuhan, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Itu muara akhir. Kemudian ketika kita berada di sekolah, atau bapak ibu guru juga, siswa juga, berperilaku atau semua manusia berperilaku itu ada motivasi. Ketika melakukan ini pasti ada motivasinya. Atau ketika misalnya kita jalan ke arah Keborong, pasti ada motivasi. Kira-kira apa motivasi? Sehingga setiap manusia punya motivasi. Ada 3 motivasi. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika saya harus datang jam 7.15, apakah saya karena takut ada surat teguran dari kepala sekolah atau seperti apa? Itu motivasi yang pertama. Takut ada surat teguran dari Bapak Kipsek. Kalau kita selama ini seperti itu, berarti kita masuk dalam situ, motivasi yang pertama. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketika seseorang misalnya kepala sekolah menjanjikan nanti akhir semester ada guru berprestasi. Nah, setiap pagi kita datang terus. Karena apa? Ini kita semester masih datang. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan. Nah, inilah yang harus kita harapkan. Motivasi 2 itu motivasi eksternal, sedangkan yang di bawah yang terakhir itu motivasi internal. Dan itu yang diharapkan. Motivasi dalam diri, kira-kira saya ini harus menjadi guru yang seperti ini. Saya harus menjadi guru yang maksudnya bisa dinantikan oleh, maksudnya dibanggakan oleh guru-guru. Ketika kita ada motivasi dalam diri bahwa saya menjadi guru yang disiplin, menjadi teladan untuk murid, secara otomatis tanpa ada takut hukuman, tanpa ada harus ingin penghargaan, itu secara otomatis dalam diri saya harus menjadi guru yang teladan untuk murid. Berarti itu sudah masuk dalam motivasi yang terakhir, motivasi untuk menghargai diri dengan nilai-nilai yang dia sudah percaya. Itu motivasi ya. Itu motivasi itu bukan hanya untuk murid, siswa juga, guru juga. Kemudian ada tentang keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah saya sudah pernah buat itu karena saya belajar di TM tentang kesepakatan kelas. Sebenarnya kesepakatan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas. Peraturan kelas berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, siswa tidak boleh terlambat. Konsekuensinya pasti ada. Tapi keyakinan kelas,
Contohnya menjaga kebersihan. Mari menjaga kebersihan. Itu suatu keyakinan, menjaga kebersihan. Tapi kalau jangan buang sampah pada tempatnya, itu bukan suatu keyakinan. Itu adalah peraturan. Peraturan itu pasti ada konsekuensi. Yang diharapkan jangan buat peraturan, buat keyakinan, supaya menimbulkan motivasi dalam diri. Sehingga nanti sebenarnya kami sudah ada buat itu keyakinan kepada wali-wali kelas. Jangan buat peraturan atau kesepakatan kelas, itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu pasti ada konsekuensi. Misalnya ada kalau tidak melakukan ini bayar 5.000. Itu seperti apa? Itu tidak boleh. Maka tidak boleh, bukan dianjurkan. Yang dianjurkan adalah keyakinan kelas. Intinya apa? Untuk memunculkan motivasi dalam diri siswa. Keyakinan kelas seperti itu. Itu yang dianjurkan. Nah, proses keyakinan kelas itu startnya keyakinan kelas itu kan berbicara bersama. Bukan hanya guru yang membuat peraturan langsung kamu ini keyakinan kelas kita, kamu lanjut terapkan ya. Itu tidak boleh. Semua adalah kesepakatan kelas dulu. Dari kesepakatan itu semuanya berbawa ke kalimat-kalimat yang positif. Tidak boleh kalimat yang negatif. Semuanya berbentuk positif. Tidak boleh begitu. Jangan tidak boleh membawa negatif. Itu kalimat negatif. Tidak boleh. Harus berbentuk positif dan merupakan suatu pernyataan-pernyataan universal secara umum. Misalnya, mari menjaga kebersihan atau yang lain sebagainya. Nanti bisa lihat di contoh keyakinan kelasnya. Berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Setiap yang belajar senang, seperti keyakinan kelas hormat ada. Nanti kan dipilah nanti ada yang saling menghormati, ada disiplin seperti itu. Jika kalau kita tempel keyakinan kelas, jangan tulis keyakinan kelas kalau isinya di bawah semua peraturan. Nanti orang sudah maksudnya wawasan orang di luar kan sudah berbeda berkaitan dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang diharapkan sekolah kita itu bukan buat peraturan tapi buat keyakinan, untuk memunculkan motivasi internal dari dalam diri. Itu ya teman-teman. Terus berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Setiap perilaku kita bertindak atau murid juga bertindak itu hanya ingin untuk memenuhi kebutuhan saja. Kita buat ini pasti punya tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan. Ada berapa kebutuhan? Bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup ketika seseorang mencuri makan di toko, dia itu ingin memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan dasar yang dipenuhi adalah kebutuhan bukan bertahan hidup. Atau siswa yang kurang ada rasa kasih sayang dari orang tuanya, pasti perilakunya di sini pasti dia cerometan dengan guru-gurunya. Biasanya berkomentar sembarang-sembarang, itu pasti dia butuh perhatian. Misalnya ketika kita ngomong di depan, pasti dia menonjol dari teman-temannya sehingga kita bisa membutuhkan perhatian di situ. Terus penguasaan, dia ingin penguasaan, maksudnya dia ingin tampil sebagai dia yang hebat atau dia kaya sekali dari antara teman-temannya. Kebebasan dan kesenangan. Studi kasus, mungkin studi kasus itu jangan pakai contoh ya. Mungkin kita ambil satu contoh. Mungkin ada yang bisa ambil satu contoh perilaku siswa kita di sini. Coba. Ada yang pernah mengalami kasus tersebut. Misalnya ini siswa ini. Nanti kita bisa cari bersama. Dia punya kira-kira kebutuhan apa yang dia bisa penuhi itu. Adakah yang punya mengalami kasus dengan anak-anak? Ada kan? Ibu Ira. Saya memberikan sebuah contoh yang berkaitan dengan perilaku anak-anak saya. Siswa atas nama Hansfian Iswati itu merupakan salah satu anak saya yang kurang kasih sayang
maju hanya tanya ibu, mungkin saya bisa pinjam poin. Padahal dia punya poin sendiri. Seperti itu. Kadang juga ketika kita sedang menjelaskan dan tidak memperhatikan dia, pasti ada saja dia punya tingkah laku. Apakah berdiri, ibu bisa saya hapus memanfaatkannya? Padahal saya masih tulis. Awalnya saya juga emosi, tapi setelah saya selidiki ternyata anaknya keluarga saya. Terima kasih. Itu salah satu kira-kira dari kasus yang dia apa tadi namanya? Suara itu kira-kira dia masuk di kebutuhan apa? Kebutuhan apa tadi? Kasih sayang, maksudnya rasa diterima atau butuh perhatian sebenarnya. Sehingga Bapak Ibu guru, kita semua diharapkan itu ketika perilaku anak itu kita harus bisa identifikasi. Kira-kira dia ini mau memenuhi kebutuhan anak. Itu maksudnya kita harus jeli-jeli, maksudnya pintar-pintar, maksudnya kita harus pilih mana perilaku seseorang itu untuk memunculkan kebutuhan dasar yang mana. Sehingga ketika kita tahu kebutuhan dasar, berarti otomatis kita bisa tahu dia punya solusi. Ya, misalnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, berarti ketika kita tahu tidak terpenuhi, berarti kita bisa gampang cari solusi. Anak ini anak harus apa? Tapi yang paling susah itu adalah identifikasi kira-kira anak ini itu butuh apa sebenarnya. Ketika muncul tindakan-tindakan yang negatif seperti itu, yang paling susah itu bagaimana identifikasi dari anak itu. Kalau kita sudah dapat, ini anak ini sebenarnya dia susah. Kalau dia kita sudah tahu itu, jadi kita sudah bisa tahu cara membuat seperti ini. Intinya di sini kita harus tahu. Seperti kasus dan seterusnya, itu salah satu contoh tadi kita wajibnya saja ya. Posisi kontrol. Sekarang posisi kontrol. Ini kalimat ini bukan posisi kontrol restitusi. Maksudnya posisi kontrol dan restitusi. Posisi kontrol itu ada 5. Sebagai pengukur, nah, menarik sekali di sini. Mungkin Bapak Ibu bertanya dulu saya posisi sebelah mana? Sebagai penghukum kah atau pembuat merasa bersalah, sebagai teman pemantau manusia. Kalau penghukum itu, penghukum begini, biasanya penghukum itu secara spontan. Misalnya lihat anak-anak berlari dari karena terlambat, sini. Terus harus dulukan. Itu namanya penghukum. Maksudnya dia punya pelanggan tidak sesuai dengan hukumannya, tidak sesuai. Terlambat tapi rusak. Itu kan membuat anak berontak. Nanti dia berontak. Itu penghukum. Maksudnya secara spontan kita memberi hukuman tanpa ada maksudnya tidak sesuai dengan ini dia punya pelanggaran. Kita suruh bos apa tidak relevan. Itu yang disebut dengan hukum. Terus guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu seperti ini. Misalnya guru yang membuat siswa itu merasa terpukul sekali, terpukul sekali. Kau tidak hormat kepada orang tua. Saya kecewa dengan kamu. Kan siswa yang langsung ini. Itu sebenarnya tidak boleh sebenarnya. Nanti kan tertekan siswa. Maksudnya dia nanti akan trauma. Seperti itu. Terus teman. Nah ini kadang-kadang selama ini kita juga begini. Murid-murid itu harus jangan terlalu tegang dengan mereka. Kita anggap seperti teman sendiri. Seperti itu. Tapi ketika kita sebagai posisi teman harus bisa menjaga jarak kita. Nah ketika misalnya dia terlambat, tidak apa-apa. Dan saya gampang atur, kita punya bersikap tidak apa-apa. Ya berterima kasih Pak. Nanti pada saat guru lain dia tidak senang. Ketika pasal datang ke saya, karena dia mengharapkan saya tapi seperti teman begitu. Sehingga untuk guru lain dia tidak seperti itu. Nanti akan muncul reaksi yang berbeda dengan pasal. Karena dia berteman dengan saya. Gitu. Sehingga posisi teman itu juga tidak dianjurkan. Terus pemantau itu kita sudah buat peraturan. Kita tegur mereka ini data saya. Kalau kamu terlambat masuk poin 15. Poin 15. Tersangka tahunan itu tidak dianjurkan juga. Tapi yang dianjurkan untuk kita guru adalah harus menjadi manajer. Pemantau itu gampang. Pak, ini kalau sudah data terlambat, ini peraturannya ini. Poinnya ini. Itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah tetapi untuk mencapai posisi manajer itu bukan
segampang membalikan telapak tangan. Untuk proses dan untuk pemahaman satu konsep antara semua stakeholder yang ada dalam sekolah. Tapi ketika kita sudah memulai bertahap, pasti satu konsep, pasti saya yakin suatu saat akan terjadi. Tapi kalau kita masih tapi nanti kalau lihat ini bagus antara kita sekarang itu, sehingga kita bisa lihat dalam diri saya itu posisi mana yang sering saya buat selama ini. Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Manajer itu seperti ini. Manajer itu adalah memberi kita obrol, memberikan peluang kepada dia untuk mencari dia punya solusi. Itu manajer. Manajer seperti itu. Memberikan tanggung jawab kepada dia, menyelesaikan solusinya sendiri dengan bimbingan kita hanya membimbing. Itu manajer. Kita lanjut ya, cepat. Ini dia punya contoh-contoh, maksudnya kata-kata yang sering keluar ketika sebagai pemantau, sebagai manajer. Restitusi itu sebenarnya suatu proses dialog yang dijalankan oleh, kalau dengar kata restitusi, nanti itu proses dialog antara guru dan siswa atau yang antara orang tua akan dapat memastikan murid yang mandiri bertanggung jawab. Ada 3 langkah restitusi. Dalam segi 3 restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, misalnya gini. Misalnya ketika kita panggil anak-anak, kita jangan dulu langsung tanya dulu, kenapa kamu begitu? Dia punya maksudnya kita stabilkan dulu dia punya posisi. Maksudnya stabil bagaimana maksudnya? Maksudnya jangan membuat dia merasa tertekan ketika kita sudah mampu. Jangan membuat dia merasa bersalah. Contoh kalimatnya seperti ini. Tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa. Dan itu wajar kamu seperti itu. Wajar. Di umur kalian seperti ini wajar sebenarnya. Nah, ketika kita sudah mengeluarkan kalimat seperti ini, nanti secara otomatis dia punya psikolog atau dia punya di situ sudah merasa netral, tidak merasa bersalah dan juga tidak menjadi sombong, dia sudah netral, kita sudah netral kan dia punya identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan. Inti dari validasi tindakan ini adalah tanya dulu, kita tanya dia punya engkau buat ini kira-kira apa? Itu validasi tindakan, untuk memvalidasi dia punya tindakan, kira-kira dia punya perilaku itu kira-kira ada tujuannya atau alasannya apa. Terus yang ketiga itu meyakinkan, menanyakan keyakinan. Nanti kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Kira-kira kau itu sebenarnya mau menjadi murid yang seperti apa? Kamu impian itu menjadi apa? Nah, ketika kita sudah menggali dia punya impian, nanti secara otomatis dia muncul dalam dirinya. Itu proses penyelesaian menggunakan rasa institusi yang digambarkan tadi. Ada kasus ini. Siswa yang malas datang sekolah, si Alvin adalah sekolah DPB beberapa bulan terakhir di malam sekolah sebagai kelas dan teman dia di bawah. Jadi ini adalah akan skenario saja ya. Skenario yang kami buat. Suara yang jelas. Suara yang tidak jelas. Pengaruh. Next tadi. Menstabilkan identitas. Ini pengaruh lagi shooting jadi ketekan sepertinya. Iya. Iya, maksudnya salah satu, maksudnya kami buat skenario kami, terus ya ada validasi tindakannya. Hanya pengaruh suara yang tidak jelas ya, sehingga kita agak susah untuk kira-kira validasi tindakan apa yang ditanya. Nah ini yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang sebenarnya seperti itu, tapi kita susah. Tapi tidak apa-apa, kita berusaha apa yang bisa dapat coba terhadap pelan-pelan, begitu maksudnya. Biar sedikit perubahan tidak apa-apa. Intinya kita berusaha mencoba untuk buat. Itu
2. Terima kasih. Ini HP ini lagi rekam. Karena kita tidak dengar suara kita. Yes. Kembali. Saya pikir teman-teman itu saja ya, materinya berbagi pemahaman yang saya pahami dan juga praktek baik yang sudah saya buat itu mudah-mudahan bisa sedikit, maksudnya sedikit tercontoh betul-betul ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung.